Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan unsur-unsur di dalam permukiman. Baiklah, untuk sampel yang kami ambil atau contoh yang kami ambil untuk membahas materi ini adalah permukiman perumahan Citraland yang ada di Kota Palu. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Unsur yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai unsur pembentukan kawasan permukiman. Unsur pembentuk kawasan terbagi atas 5. Yang pertama adalah unsur wisma, unsur karya, unsur suka, unsur marga, dan unsur penyempurna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pembentuk kawasan pada unsur wisma. Wisma merupakan tipologi bangunan dengan fungsi tempat tinggal sementara atau permanen. Contohnya seperti rumah, villa, mes, asrama, dan lain sebagainya. Wisma merupakan fasilitas utama dan paling pokok yang ada dalam suatu penataan kawasan dan permukiman. Selain itu, secara luasan, bangunan dengan kategori wisma ini menempati wilayah yang paling luas. Masyarakat membutuhkan wisma sebagai bangunan hunian yang merupakan salah satu di antara 3 kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan sandang. Semakin banyak terdapat unsur wisma pada suatu permukiman, baik itu rumah, villa, hotel, dan lain sebagainya, menandakan wilayah tersebut sudah ramai dan berpotensi untuk mengembangkan ekonomi dalam jangka yang panjang. Oke, saya lanjutkan. Unsur pembentuk kawasan karya. Karya merupakan tipologi bangunan yang berfungsi sebagai tempat bekerja, produksi barang atau jasa. Contohnya kantor, pabrik, sawah, dan lain-lain. Karya adalah fasilitas bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah mereka membangun rumah. Dalam suatu kawasan perumahan, biasa bangunan dengan tipologi karya menempati porsi yang kecil dan terkadang lebih kecil dari bangunan yang bertipologi wisma. Strategi perencanaan kawasan yang terbaik adalah menempatkan bangunan karya dekat wisma atau rumah. Orang akan lebih suka tinggal di rumah yang dekat dengan tempat kerja mereka. Unsur pembentuk kawasan Citraland Kota Palu, contohnya itu bisa kita lihat di bagian perkantoran yang ada di bagian depan samping patung kuda yang bersebelahan dengan Jalan Trans Sulawesi. Nah, dari bangunan itu disebut unsur karya karena gaya arsitektur yang diterapkan di bangunan tersebut bergaya kontemporer karena mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini, dan juga bergaya modern karena banyak menggunakan material seperti kaca yang dijadikan sebagai dinding. Unsur pembentuk kawasan suka. Suka merupakan tipologi bangunan yang berfungsi sebagai tempat hiburan dan bersenang-senang. Contohnya kafe, mall, kolam renang, bioskop, dan lain-lain. Fasilitas ini biasanya merupakan fasilitas sekunder yang akan ada ketika di suatu kawasan sudah terdapat cukup bangunan. Namun, di kawasan tertentu seperti waterfront, danau, sungai, dan pantai, bukit, dan daerah pariwisata, justru bangunan suka menjadi perintis pembangunan di wilayah tersebut. Banyak fasilitas wisata seperti kolam renang, restoran, dan mall yang dibangun di dekat pantai meskipun di situ masih belum ada perumahan. Ya, ini contoh unsur pembentuk kawasan di Citraland Kota Palu. Pada area selatan terdapat area wahana permainan, dan area barat terdapat area kafe atau tempat berkumpul-kumpulnya pemuda-pemudi di Kota Palu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan unsur pembentuk kawasan berikutnya, yaitu marga. Marga merupakan jalan akses yang digunakan untuk mencapai sebuah tempat yang akan dituju. Contoh marga itu sendiri seperti gang, jalan setapak, jalan raya, jembatan, dan lain-lainnya. Marga merupakan fasilitas utama yang diperlukan untuk merintis sebuah pembangunan dalam suatu wilayah. Karena tanpa adanya marga atau jalan akses ini, maka pengguna dan juga pekerjaan konstruksi akan mengalami kesulitan dalam mencapai suatu wilayah tersebut. Kita juga dapat melihat pada contoh berikut merupakan unsur pembentuk kawasan di Citraland Kota Palu, di mana kita dapat melihat pada gambar ada 3 unsur pembentuk marga, yaitu yang pertama marga jalan raya yang tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, di mana ini merupakan akses paling utama
yang diperuntukkan oleh masyarakat yang akan masuk atau keluar di Citraland Kota Palu. Yang selanjutnya merupakan jalan setapak, di mana dimanfaatkan sebagai akses jalan untuk pengguna dalam kawasan Citraland Kota Palu. Yang selanjutnya merupakan gang, di mana warga di perumahan Citraland Palu memiliki akses keluar masuk dalam Citraland itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan unsur yang selanjutnya, yaitu unsur penyempurna. Definisi dari unsur penyempurna sendiri merupakan tipologi fasilitas yang berfungsi melengkapi dan menjaga kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Contohnya, puskesmas, LPD, tempat ibadah, aula, dan lain-lain. Bangunan penyempurna adalah fasilitas penunjang yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Beberapa bangunan penyempurna seperti klinik, kesehatan masyarakat merupakan fasilitas vital dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara untuk tempat ibadah sifatnya berbeda-beda, tergantung kepercayaan di pemukiman itu sendiri. Namun umumnya masyarakat yang akan mendirikan tempat ibadah itu setelah memiliki jumlah umat yang cukup di suatu wilayah. Untuk unsur penyempurna yang ada di perumahan Citraland itu belum terdapat sama sekali. Untuk rumah sakit sendiri itu masih mengandalkan fasilitas rumah sakit terdekat, namun masih berada tetap di Kelurahan Tondo, yaitu Rumah Sakit Undata. Dan untuk puskesmas sendiri masih mengandalkan juga puskesmas terdekat dari perumahan tersebut, yaitu Puskesmas Kelurahan Tondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafara, Stambuk F221 18095. Di sini saya akan mempresentasikan unsur pembentuk kawasan Wisma. Wisma tipologi bangunan dengan fungsi tempat tinggal sementara atau permanen. Contoh, rumah, villa, mes, asrama, dan lain-lain. Wisma merupakan fasilitas utama dan paling pokok yang ada dalam suatu penataan kawasan permukiman. Selain itu, secara luasan bangunan dengan kategori wisma ini menempati wilayah yang paling luas. Masyarakat membutuhkan wisma sebagai bangunan hunian yang merupakan salah satu di antara 3 kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan sandang. Semakin banyak terdapat unsur wisma pada suatu permukiman, baik itu rumah, villa, hotel, dan sebagainya, menandakan wilayah tersebut sudah ramai dan berpotensi untuk pengembangan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, unsur pembentukan kawasan. Karya. Karya merupakan tipologi bangunan yang berfungsi sebagai tempat bekerja, produksi barang atau jasa. Contohnya, kantor, pabrik, sawah, dan lain-lain. Karya adalah fasilitas dan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah mereka membangun rumah. Dalam suatu kawasan perumahan, biasanya bangunan dengan tipologi karya menempati porsi yang kecil dan terkadang lebih kecil dari bangunan yang bertipologi wisma. Strategi perancangan kawasan yang terbaik adalah menempatkan bangunan karya dekat dengan wisma atau rumah. Orang akan lebih suka tinggal di rumah yang dekat dengan tempat kerja mereka. Berikutnya, unsur pembentukan kawasan perumahan UNTAD. Bisa dilihat pada gambar, terdapat perkantoran, area barang, dan jasa. Unsur pembentukan kawasan selanjutnya yaitu suka. Suka merupakan tipologi bangunan yang berfungsi sebagai tempat hiburan dan bersenang-senang. Adapun contoh suka meliputi kafe, mal, kolam renang, bioskop, dan lain-lain. Fasilitas ini biasanya merupakan fasilitas sekunder yang akan ada ketika suatu kawasan sudah terdapat cukup bangunan wisma, diikuti dengan meningkatnya bangunan karya. Unsur pembentuk suka pada kompleks permukiman sangat minim karena jenis permukiman kompleks perumahan dengan area dan keadaan konturnya yang membatasi untuk dibangun tempat hiburan.
Adapun contoh unsur suka terdapat di area barat permukiman seperti kafe dan kedai kuliner lainnya. Unsur pembentukan kawasan, marga. Marga merupakan jalan akses yang digunakan untuk mencapai tempat yang dituju. Contoh, gang, jalan setapak, jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Marga adalah fasilitas utama yang diperlukan untuk merintis pembangunan di suatu wilayah. Tanpa adanya jalan akses akan sangat sulit bagi pekerjaan konstruksi mencapai wilayah tersebut. Pada permukiman perumahan Untat ini, terdapat beberapa akses jalan pembentuk permukiman dan pola sirkulasi, seperti jalan setapak sebagai sirkulasi kompleks permukiman dan jalan raya sebagai pembatas area permukiman ini dengan area lainnya. Kita akan masuk ke unsur pembentukan kawasan, yaitu penyempurna. Jadi penyempurna merupakan tipologi fasilitas yang berfungsi melengkapi dan menunjang kebutuhan serta aktivitas masyarakat. Contohnya puskesmas, LPD, tempat ibadah, aula, dan lain-lain. Bangunan penyempurna adalah fasilitas penunjang yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Beberapa bangunan penyempurna seperti klinik, kesehatan atau puskesmas, sekolah, tempat ibadah merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat. Unsur penyempurna kawasan permukiman ini terpusat di daerah utara seperti apotek, tempat ibadah, dan sekolah. Juga ada beberapa bangunan seperti tempat ibadah di area sentral permukiman. Dengan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami presentasikan pada presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.